Dokter, apakah memencet jerawat atau komedo di rumah aman? Halo Sobat Secan, perkenalkan saya Dr. Eklen Rosenduk, DAIMKes, biasa dipanggil Dr. Ekles. Saya dari Ekles Klinik. Episode kali ini kita akan membahas apakah aman memencet jerawat atau komedo di rumah. Jerawat ini sebenarnya tumbuh, berisiko bagi orang yang cenderung kulit berminyak karena hiperaktivasi dari kelenjar minyak di pori-pori dan tertutup oleh sel kulit mati atau kotoran, dia tersumbat. Itulah yang akan menjadi komedo. Komedo ini kalau kena kotor infeksi itu yang menyebabkan jerawat. Jadi asal semuanya itu dari kelenjar minyak. Ada namanya kompleks follicle sebaceous, yaitu tempat tumbuh rambut. Di bawahnya ada namanya kelenjar minyak. Fungsi normal kelenjar minyak ini meminyaki rambut ini supaya tumbuh sempurna atau tumbuh bagus. Tapi bagi orang-orang tertentu yang hiperaktivasi dan tertutup kulit mati, itu yang jadi komedo yang menyebabkan jerawat. Jadi sebenarnya bisa di mana saja, tapi pada umumnya bisa di wajah, ataupun di punggung, ataupun di dada, yang biasanya tempat adanya follicle sebaceous, kompleks follicle sebaceous tadi. Bisa di usia kapanpun, tapi memang penyebab jerawat adalah pertama faktor keturunan, kedua faktor hormonal. Hormonal ini biasanya salah satu penyebabnya pada masa pubertas. Pada masa pubertas, which is rata-rata orang umur 12 tahun sampai 17 tahun. Biasanya salah satu penyebab hormonal muncul di umur-umur seperti itu. Tapi bukan berarti di umur lanjut 30-an ke atas atau 40-an ke atas tidak menutup kemungkinan tumbuh jerawat, bisa-bisa aja. Jadi bisa di range apapun, tapi dalam umur-umur pubertas itu cenderung lebih menyebabkan jerawat. Sebenarnya bisa-bisa aja aman asal dilakukan dengan benar. Misalnya menggunakan alat yang steril, terus dengan yang keterampilan yang memang kompeten di bidangnya. Karena kalau kita salah memencet sendiri di rumah, malah akan memperparah proses peradangan dari jerawat itu sendiri. Itu sebabnya banyak datang ke Ekles Klinik, wah ketika memencet komedo, ketika memencet jerawat malah tumbuh lebih parah, atau komedonya yang tadi cuma komedo lebih jerawat, atau jerawat yang kecil jadi lebih besar. Jadi sebaiknya dikonsultasikan dulu ke klinik sebelum kita memencet jerawat di rumah. Resikonya malah kalau kita dilakukan dengan tidak benar ataupun dengan alat-alat yang tidak steril, malah akan memperparah jerawat itu sendiri. Tadinya cuma kecil, bisa reinfeksi lagi menjadi lebih besar, atau tadinya hanya komedo, malah akan berisiko menjadi jerawat. Jadi akan menyebabkan peradangan yang lebih dan lebih, dan berisiko terhadap lama sembuhnya jerawat itu sendiri. Otomatis akan menimbulkan bekas yang lebih dalam yang akan butuh proses penyembuhan. Jadi hati-hati dalam memencet jerawat secara sembarangan di rumah. Jadi kalau sudah terlanjur terjadi jerawat ataupun seolah-olah lebih meradang dan sebagainya, segera konsultasikan ke dokter. Memang biasanya disarankan segera diobati. Dengan pemakaian krim rutin tiap hari, otomatis biasanya mengandung antibiotik, mengandung AHA atau mengandung sulfur untuk mengeringkan jerawat itu. Kalau mau cepat lagi, biasanya sekarang udah banyak klinik-klinik kecantikan, salah satunya di Ekles Klinik. Biasanya kita mempercepat penyembuhan jerawat dengan dikombinasi dengan treatment seperti laser, chemical peeling, dan lain sebagainya. Jadi memang kalau mau cepat disarankan kombinasi antara pemakaian daily skincare dan treatment. Penting banget supaya Anda tidak salah kaprah. Kadang-kadang kita mengobati diri sendiri, kadang-kadang salah obat ataupun salah krim malah memperparah risiko jerawat atau tumbuhnya jerawat tadi. Jadi memang disarankan konsultasi ke tenaga medis, dalam hal ini dokter, supaya Anda tahu problemnya Anda apa dan solusinya apa.
untuk mengatasi jerawat memang tergantung Anda. Gitu. Sebenarnya jerawat ini bisa sembuh dengan sendirinya, tapi proses penyembuhannya itu memang berbeda-beda setiap orang tergantung faktor pencetusnya. Nah, saya infokan bahwa faktor penyebab atau pencetus jerawat pertama faktor genetik atau keturunan. Jadi lebih beresiko Anda yang memiliki riwayat keluarga jerawat, lebih beresiko Anda mendapatkan jerawat. Kedua, faktor hormonal seperti masa pubertas, bagi wanita misalnya menggunakan KB hormon, atau pada waktu kehamilan, itu biasanya yang faktor dari dalam. Yang ketiga, faktor dari luar adalah makanan, seperti protein tinggi, tahu, tempe, telur, kacang-kacangan. Terus terakhir ada masalah psikis, seperti banyak pikiran, stres, ataupun sering tidur larut. Nah, ini faktor-faktor pencetus yang memacu hiperaktivitas dari kelenjar minyak ini, sehingga dia memproduksi lebih, diperparah dengan tertumpuknya kotor atau sel kulit mati, itu yang jadi komedo. Nah, komedo ini kena kotor infeksi, itulah yang menyebabkan jerawat. Nah, range penyembuhan jerawat ini tergantung faktor-faktor tadi. Jadi memang semuanya tergantung Anda sih. Ini sering banget saya dapatkan pertanyaan di klinik, dokter, apakah perawatan ini, perawatan itu ada efek samping atau sebaliknya. Nah, ini yang harus mindset mungkin yang harus dirubah, bahwa kita perawatan ya pingin sembuh dong ya, tapi disarankan dikonsultasikan atau dirawat dengan tenaga yang kompeten, dalam hal ini tenaga medis. Biasanya dirawat sesuai problem dan solusi, pasti ada hasil yang bagus. Ini juga sering sekali saya dapatkan di konsultasi ataupun di sosial media, dokter, apakah setelah di treatment dan jerawat sembuh bisa memungkinkan untuk tumbuh lagi? Ya jelas-jelas bisa, selama penyebabnya masih ada. Itu sebabnya pasien-pasien yang datang ke klinik saya selalu sounding penyebab jerawat, karena biarpun treatment rutin, pemakaian daily skincare yang rutin, kalau penyebabnya tidak dihindari, dia akan menyebabkan hilang timbul. Memang dengan kita treatment atau pemakaian rutin skincare, misalnya jerawat mau tumbuh 10, karena perawatan skincare ataupun di treatment dia tumbuh 3 atau 5, tapi kalau nggak mau tumbuh sama sekali, ya harus hindari full penyebabnya yang tadi. Keturunan, hormonal yang kalau dari luar adalah makanan yang protein tinggi, tahu, tempe, telur, kacang-kacangan, psikis, banyak pikiran, sering tidur larut. Gitu. Jadi di samping treatment, faktor pencetus atau penyebabnya harus sebisa mungkin dihindari. Disarankan memang untuk berapa kalinya tergantung grade jerawat Anda. Itu sebabnya memang disarankan konsultasilah dulu ke dokter. Nanti biasanya dokter yang akan memplanningkan seberapa sering. Tapi biasanya dilakukan treatment 2 minggu sekali. Untuk perawatannya misalnya di laser atau di chemical peeling, dan daily skincare-nya itu yang harus rutin dipakai tiap hari. Baik krim pagi maupun krim malam. Nah, faktor penyembuhannya tergantung grade jerawat Anda. Banyak pertanyaan yang masuk, dokter, bagaimana produk-produk jerawat yang dijual murah ataupun di online store atau di marketplace atau di pasar bebas, apakah itu dapat menyembuhkan jerawat atau tidak? Memang bukan kapasitas saya untuk juga menjudge apakah itu produk efek atau tidak, tapi memang sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter supaya isinya terjamin, dan kalaupun dijual bebas harus ada label Badan Sertifikasi Indonesia adalah BPOM. Jadi sebaiknya itu, jadi dikonsultasikan ke dokter, tapi pun kalau memilih kosmetik yang dijual bebas harus berbadan BPOM.